Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di fun ketiga dari ilmu balaghah, yaitu ilmu bayan. Saya akan membahas tentang mukadimahnya dulu karena ilmu bayan itu juga banyak dan insya Allah kita akan membahas dari mulai tasbih, kemudian hakikoh dan majaz, terus yang terakhir itu kinayah. Nah, kita ke mukadimah. Ilmu bayan itu apa? Kemudian pembagiannya itu apa? Apa aja? Nah, kita akan bahas di situ dulu. Oke, saya share screen dulu. Alhamdulillah kita sudah buka screen-nya. Kemudian ilmu bayan, ta'rif ilmu bayan. Lugatan secara bahasa itu al-kasyfu wa duhur. Jadi kayak menyingkap dari sesuatu yang tersembunyi. Al-kasyfu itu memperlihatkan secara jelas. Kemudian ad-duhur sesuatu kejelasan gitu ya. Jadi kalau al-kasyfu itu dia lebih melihatnya secara detail atau penjelasannya itu secara detail daripada ad-duhur. Kalau duhur kan secara oh iya jelas gitu. Tapi kalau al-kasyfu dia lebih ke penjelasan gitu, lebih dalam penjelasannya. Kemudian istilahan, secara istilah ilmu yu'rafu bihi biada ilma'na al-wahid bituruki mukhtalifa fi darajatil wuduh. Jadi ilmu untuk mengetahui, bayan untuk mengetahui tentang cara mendatangkan suatu pengertian, dengan turuk atau cara yang berbeda, diturut mukhtalifa atau dengan susunan yang berbeda-beda. Fi darajatil wuduh, di dalam derajat kejelasannya. Gitu. Nah, ini ada tambahan yang ada juga yang mengatakan bahwa ilmu untuk mengetahui tata cara mendatangkan suatu pengertian yang ditunjukkan atasnya dengan perkataan yang muqtado al-hal. Jadi sesuai dengan kondisi dan situasinya. Semuanya memakai muqtado al-hal, baik ilmu bayan, ilmu ma'ani, kemudian ilmu badi gitu. Nah, kemudian setelah itu juga
setelah menjelaskan muqtadul al-halnya, kemudian dengan bituruqi mukhtalifah, dengan susunan atau metode yang berbeda-beda di dalam penjelasannya. Gitu. Penjelasan dilalahnya. Nah, faslun fid dilalah al-wad'iyah. Nah, yang pertama di dalam ilmu bayan itu dijelaskan tentang dilalah wad'iyah. Jadi maksudnya itu, kenapa ada dilalah wad'iyah? Itu untuk bermaksud menunjukkan qaul yang lebih sahih, kemudian lebih paham, bukan hanya untuk memberi pengertian secara mutlak. Gitu sih. Nah, ini aksamnya ada 3. Dilalah wad'iyah itu ada 3. Yang pertama dilalah mutabaqah, kemudian dilalah at-tadammun, dan ketiga itu dilalah al-iltizam. Nah, dilalah al-wad'iyah adalah dilalah mutabaqah yang pertama ya. Dilalah mutabaqah itu keadaan lafaz yang menunjukkan kepada maudhu'nya dengan sempurna. Seperti contoh al-insan hayawanun natiq. Dilalah insan kepada hayawan, yaitu bahwa hewan yang bisa berbicara adalah manusia. Jadi menunjukkan keadaan lafaz yang menunjukkan dengan maudhu'nya dengan sempurna, itu dilalah mutabaqah. Kemudian dilalah at-tadammun. At-tadammun adalah keadaan lafaz yang menunjukkan kepada sebagian dari keseluruhan, seperti al-insan hayawan. Jadi sebagian dari hewan adalah manusia. Jadi menunjukkan lafaz sebagian dari keseluruhan. Itu tadammun ya. Kemudian ketiga adalah dilalah al-iltizam. Itu keadaan lafaz yang menunjukkan kepada perkara yang keluar dari makna lazimnya. Jadi keluar dari makna lazim tapi ada kaitannya. Seperti contoh al-insan al-hayawan qabilu al-ilmi. Jadi ilmu yang berkaitan dengan jiwa manusia. Tetapi keluar dari makna yang lazim, gitu maksudnya. Jadi ilmu itu memang berkaitan manusia, tapi lazimnya di sini dia keluar karena kayak gak dibahas gitu. Cuman ya yang bisa menuntut ilmu kan cuma manusia. Nah, itu ada kaitannya kayak gitu. Namanya dilalah al-iltizam. Gitu. Kemudian kita ke aqsam min ilmil badi, min ilmil bayan. Yang pertama at-tashbih. Kemudian yang kedua al-haqiqah wal majaz. Dan ketiga adalah al-kinayah. Nah, at-tashbih pengertiannya huwa ilhaqu amrun bi amrin fi wasfi bi adatin li ghardi wal amrul awwal misamma al-musyabbah wa tsani al-musyabbah bih wal wasfu wajhu syibh wal ada al-kaf aw nahwuha. Adapun tashbih adalah jadi kayak memasukkan sesuatu dengan sesuatu yang lain di dalam sifat, dengan di dalam sifatnya dengan adat atau alat ya, alat untuk menunjukkan sesuatu itu. Jadi kayak penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan alatnya. Nah, ini apa? Wal amru awal, yang pertama sesuatu itu bernama musyabbah. Kemudian wal amru atsani, yang kedua sesuatu yang diserupakan adalah al musyabbah bih. Kemudian wal wasfu, dan sifat untuk menyerupakan itu wajhu syibih, namanya wajhu syibih. Wal adah, dan alatnya itu al-kaf, menggunakan huruf jar berupa kaf gitu. Atau selainnya. Kemudian yang kedua al-haqiqah dan majaz. Al-haqiqat dan majaz. Haqiqah adalah
Nah, al-haqiqah isti'malul lafzi fi makna al-haqiqi. Jadi menggunakan lafat dengan maknanya yang secara nyata atau secara hakiki gitu. Jadi ketika kita menggunakan lafaz yang tanpa ada, ya sudah memang sudah jelas banget itu loh. Jadi gak perlu ada kayak penakwilan lagi atau apa. Nah itu kayak hakikat, itu dinamakan kayak hakikat. Jadi eh, itu kan tentang hakikat ya. Kemudian wal majas dan majas istima'lul lafzi fi ghairi ma'na hu al haqiqi li alaqati ma'a qarinah mani'ah min iradatil ma'na al haqiqi. Jadi maksudnya lafaz yang dipakai tapi dia atau lafaz yang digunakan bukan dari makna yang hakiki atau sebenarnya atau yang asli. Dalam di dalamnya itu ada korinahnya atau penguat yang mencegah dari mendatangkan makna asal gitu. Nah, kalau di ini ada dan harus ada sebuah alaqah di alaqah tim korinah gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kinayah. Pengertian kinayah adalah al-kinayah lafdu istimala fi ghairi ma'na al-asli ma'a jawaz iradatil ma'na al-asli. Jadi kinayah itu kayak apa ya? Kiasan ya. Jadi lafadz yang disampaikan itu bukan makna yang sebenarnya gitu. Cuman di sini adalah yang dimaksud itu sebuah kelaziman maknanya dengan dia yang disampaikan tuh bukan dari makna asli tapi dia menunjukkan sebuah kelaziman maknanya. Jadi kelaziman maknanya pada makna yang sebenarnya atau pada makna yang dimaksudkan gitu. Jadi dia menyampaikan sesuatu bukan dari bukan dari maknanya. Menyampaikan sesuatu yang bukan makna aslinya, cuman dia memiliki sebuah kelaziman makna asli atau makna yang sebenarnya gitu. Dan gitu ya. Insya Allah besok kita pembahasan ke tashbih, nanti saya kirim PDF-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.